جينا نعدكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات لازين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati kebijakan Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat dan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita telah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran beliau dalam kehidupan kita. Amin. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita mengikuti pengajian kita untuk sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah kita dimudahkan dalam belajar di pagi hari ini dan dimudahkan juga dalam mengamalkan apa yang kita pelajari. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita ikuti pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Wa alaihi falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulih Mujtaba wa Habibi Muqtada wa Habibi Muqtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'allif hadzal kitab nafa'ana Allah ta'ala fi 'ulumi fid dharaini. ثم الفاتحة خصوصا مؤسس هذه المعهد الجبر بالشكر من هذه الجبر أن الله تغشم بالمغفرة والرحمة شيء للفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon bacakan Fatihah buat anak saya. Insya Allah hari Senin akan ujian gelombang berikutnya untuk kuliah di Al-Azhar Mesir. Kemarin udah lulus ujian bahasanya sampai level 4. Besok ujian daurah tahlili baru muadalah. Dan insya Allah mudah-mudahan di awal di November akan diberangkatkan. Itu mohon doanya, mudah-mudahan anak saya dimudahkan untuk kuliah di Al-Azhar. Hanya tinggal beberapa langkah lagi. Al-Fatihah khususan Yasin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatul Naim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Syarah Targhib wa Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharaini an Abi Sa'id ibnu Fadlah wa huwa min sahabah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jama'a Allahu al-awwalaini wal akhiraini wal akhirin liyaumil qiyamah liyaumin la raiba fi nada munadi man kana asyraka fi amalihi lillah ahadan falyatlub sawabahu min indihi fa innallaha agna syuraka'i anisyirki. Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Imam Baihaqi fi sunani. Wallahu a'lamu bimuradihi, bermula dari Abu Sa'id ibnu Fadilah atau Ibnu Fadalah. Jama'allahu awwalaini wal akhirin yaumil qiyamah. Idza jama'allah, apabila Allah mengumpulkan orang-orang pertama di hari kiamat. Liyaumin la raiba fi, pada saat itu hari tidak ada keraguan lagi. Jadi kalau udah hari kiamat itu orang udah nggak ada yang ragu, yakin semua, balasan diperlihatkan, yang baik, yang jelek, yang bagus, ahli surga, ahli neraka diperlihatkan semua tuh amal-amalnya. Baru yakin adanya balasan, adanya janji Allah, itu kita yakin nanti di hari kiamat baru percaya tuh orang-orang kafir. Nada munadi min man asyraka fi amalihi ahadan. Nanti seseorang ada yang berseru, faman kana asyraka fi amalihi ahadan falyatlub thawabahu. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan seorang atau dengan seseorang dalam amalnya, falyatlub thawabahu min indih, maka hendaklah dia minta pahala kepada orang itu atau kepadanya. Fa innallaha agna syuraka anisyirki, Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan persekutuan. Jadi dalam hadis ini pertama digambarkan situasi hari kiamat. Apa? Jama'allahu awwalain, Allah akan kumpulkan gambaran hari kiamat nanti seluruh umat manusia. Awalain ini artinya apa? Dari yang pertama diciptakan sampai yang paling terakhir dibangkitkan. Nada munadi, nanti ada yang berseru. Pada saat itu ketika hari kiamat udah nggak ada yang ragu lagi, semuanya yakin ini pasti balasan, ini pasti ada siksa, ini pasti ada tempat. Ada yang berseru pada saat itu dari segala penjuru. Kepada siapa? Orang yang melakukan amalan karena riya di dalamnya. Orang lagi repot di hari kiamat ngurusin amal, dia justru diseru, dipanggil.
Apa kata Nabi? Nada muda diman asyraka fi amalihi lillahi ahadan. Pada saat itu ada yang berseru, siapa yang menyekutukan Allah dengan seseorang dalam amalnya. Kita lagi kerepotan, tapi orang itu mendengar yang ketika masih hidup dia mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan, tapi sayang untuk mencari kedudukan manusia, tapi sayang ingin selalu diperdengarkan kebaikannya, yaitu orang-orang yang riya dan orang-orang yang sum'ah. Allah perintahkan pada saat itu, nada munadi man asyraka fi amalihi, diserukan kepada orang yang menyekutukan Allah agar apa? Meminta pahala kepada mereka yang kamu tandingi Allah pada saat waktu di dunia. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, falyatlub sawabahu min indihi. Kalau memang engkau mengerjakan amalan-amalan baik karena manusia, falyatlub ama sawaban min indihi, minta tuh pahala sama orang itu. Sanggup nggak orang itu ngasih pahala? Udah bagus-bagus ngerjain amal soleh, ada yang sedekah, ada yang nuntut ilmu, ada lagi yang membaca Al-Quran, ada lagi yang jihad kemarin di hadis awal. Tapi ketika itu apa? Karena ingin mencari kedudukan manusia, di saat itu apa? Falyatlub sawabahu min indi. Kamu minta pahala aja sama dia, jangan sama aku. Sanggup nggak orang itu ngasih pahala? Ini orang yang mengerjakan amal soleh yang di dalamnya masih melekat sifat riya, pengen diperlihatkan, yang di dalamnya ingin selalu dikenang atau disebut-sebut atau diceritakan, yang dikatakan sum'ah. Ini adalah bentuk hukumah, keseriusan Allah, kesungguh-sungguhan Allah kepada orang yang melakukan perbuatan syirik, sekalipun syiriknya itu syirik khafi, orang yang melakukan perbuatan riya. Jadi dalam hadis ini dilanjutkan, fa innallaha aghna syuraka minasyirk. Allah paling kagak perlu, kagak butuh sama persekutuan. Agna, Allah paling kaya. Maka dibilang dalam hadis ini, dimasukkan dalam hadis ini, fa innallaha aghna syuraka minasyirk, maka hendaklah minta pahala kepada Allah. Kalau minta pahala kepada Allah ketika mengerjakan suatu amal, tidak ada maksud mencari pahala atau pujian atau ingin diperdengarkan di hadapan manusia. Kan bagus orang yang nuntut ilmu, tapi kita itu apa yang dibilang? Nanti setelah selesai pengen dipanggil ustadz. Bagus baca Al-Quran, ketika baca Al-Quran pengennya dipanggil qori. Giliran nggak dipanggil qori, dia nggak mau nengok. Bahkan dalam hadis itu disebutkan yang kemarin itu, yang awal-awal itu, yang pertama dibangkitkan nanti di akhirat dan dimasukkan, yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama orang yang jihad, ketika jihad dia masuk surga, ngelihat nikmat-nikmat surga. Kemudian apa? Gambaran-gambaran surga. Ditanya orang itu, dari mana engkau bisa dapat kenikmatan seperti ini? Saya jihad membela agama engkau ya Allah. Kata Allah, fakadzabta, kamu bohong, kamu dusta, karena engkau ingin dibilang seorang pemberani atau pahlawan. Datang lagi yang kedua, seorang yang qori, diperlihatkan nikmat-nikmat surga. Apakah ini karena engkau amalmu? Ya Allah, saya baca Quran untuk engkau ya Allah. Kadzabta, kamu bohong, kamu baca agar kamu dipanggil qori. Atau mungkin ketika kau menuntut ilmu, di saat itu engkau sudah dapat ilmu agar dipanggil ustadz, dan inilah aku berhak mendapatkan nikmat-nikmat ini. Dibilang kadzabta, kamu bohong, kamu melakukan itu agar kamu dipanggil ustadz, guru, tuan guru. Atau mungkin yang keempat, kamu bersedekah, tapi sedekah kamu ada terselip. Ketika melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan, balasan orang yang bersedekah, ditanya oleh Allah, apakah ini karena sedekahmu? Iya ya Allah, saya sedekah karena Allah. Bohong, kamu sedekah agar kamu dibilang dermawan. Pada saat itu apa yang terjadi?
dibangkitkan, diseret mukanya, dimasukkan ke dalam neraka. Ini bahayanya riya. Makanya akhwafu, kata Nabi, yang paling aku takutkan atas umatku asyirku khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau ada serigala dilepas kepada domba, mamin dibadi, ada 2 ekor serigala dilepas ke domba, bahayanya cuma satu, hari itu selesai habis. Tapi ketika orang yang sudah mempunyai sifat syirik, sifat serakah, tomak, itu lebih berbahaya daripada serigala yang dilepas membakar sekerumunan kambing. Ahamiyatul hadis. Jadi urgensi daripada hadis ini bahwa syirik dosa besar dan termasuk yang paling merugikan. Kenapa? Syirik riya ini atau syirik khafi rugi. Kenapa? Karena dia menyamakan antara Allah dengan makhluk, dengan Allah yang sempurna dengan makhluknya. Jadi seakan-akan manusia itu bisa memberikan pahala, memberikan balasan. Minta tuh sama dia. Sholatnya udah bagus, sedekahnya udah bagus, cuma diumumin biar dibilang dermawan. Padahal kita udah ngorbanin waktu buat nyari uang biar bisa sedekah. Tapi kita itu apa? Ada niat ingin dibilang dermawan. Minta sama orang itu pahala. Falyatlub thawabahu min indi. Minta tuh pahala sama orang itu. Kemudian di hari kiamat nanti amalan manusia akan diperhitungkan satu persatu tanpa ada yang terlewat satupun dari pengetahuan Allah. Tahu semua. Justru kitanya yang lupa. Allah tahu tuh amalan yang kita kerjakan. Satu-satu dihisap, satu-satu dihitung. Nggak ada yang lewat. Tapi justru kitanya yang lupa, nggak tahu. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu usia misalnya udah 50 tahun, lebih ke 50 mah ya. Semenjak balik suruh ngitung dosa sampai sekarang kehitung nggak kita? Kagak kita. Jangankan dosa, ngitung nikmat aja nggak bisa kita. Kalau mengatakan langsung wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, kalau kamu ngitung nikmat Allah nggak bakal kamu sanggup. Nikmat aja kita lupa, apalagi dosa. Tapi di hari kiamat hitung-hitungan terus, sedetail-detailnya, nggak ada yang terlewat kecuali kitanya sendiri yang lupa, nggak tahu. Itu gambaran nanti di hari kiamat. Dan mereka yang berbuat syirik, asyirku khafi, yaitu riya, akan menerima konsekuensi yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menanggung dosanya, bahkan dari amalan itu tidak dapat apa-apa atau mungkin bisa menjadi dosa karena kata menyekutukan Allah dengan makhluk. Falyatlub sawaban min indihi, kata Allah ditantang dalam hadis qudsi, silakan kamu minta balasan pahala sama orang yang kamu minta dipuji oleh orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharaini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana agna syuraka anis syirki faman amila amalan li amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un wa huwa lilladzi asyraka. Bermula rawahu Imam Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Imam Baihaqi fi sunani. Wallahu a'lamu bi muradihi. Bermula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aghna syuraka, aku adalah yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Siapa yang menyekutukan amal untukku dengan suatu amal sementara dia telah menyekutukan aku,
fa ana bari'un minhu, sebab dia sudah menyekutukan aku, maka aku berlepas daripadanya dan dia milik yang dia sekutukan. Jadi hadis ini kalau kita artikan, aku, kata Allah dalam hadis qudsi ini, yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Aku agna, aku yang paling kaya. Faman amilali, siapa yang mengerjakan amal untukku, amalan, dia sudah mengerjakan amal soleh atau kebaikan untukku, asyraka fihi, kemudian dimasukkan dengan sekutu kepada Allah. Apa maksudnya sekutu kepada Allah? Dia itu mencari tempat di sisi manusia. Fa'ana bari, maka orang itu aku lepas. Artinya dilepas itu, silakan orang itu minta pahala sama orang yang kau sekutukan. Ana agna syuraka anisyiki, aku yang tidak membutuhkan persekutuan. Maksudnya apa? Allah itu zat yang maha kaya. Ini pasti gak butuh bantuan manusia atau sekutu dalam ibadah. Kita udah ibadah, tapi ibadah kita menyekutukan Allah dengan makhluk. Apa? Dengan harapan dapat pujian, dengan harapan dapat kedudukan di mata manusia. Faman amila li amalan asyraka fihi ghairu, siapa yang mengerjakan amal seperti itu selain aku, maksudnya apa? Seorang melakukan amal ibadah, baik wajib mau sunnah, akan tetapi hatinya menyekutukan Allah dengan selain Allah. Apa maksudnya? Beramal agar dilihat, agar dipuji. Ini sama dengan menukar amal itu kepada manusia, bukan untuk Allah. Fa'ana bari'un, maka pada orang tersebut aku lepas. Artinya apa? Amalan yang dia kerjakan itu tidak ikhlas, aku tidak memberikan apa-apa. Kemudian diartikan fa'ana bari'un minhu, aku berlepas darinya. Artinya apa? Amal itu ditolak oleh Allah. Ngajinya udah bagus, sholat subuhnya udah bagus, ibadah sunnahnya udah bagus, tapi sayang ada yang dituju, yaitu makhluk. Jadi bukan amalan wajib aja, yang sunnah pun sama, untuk mendapat kedudukan manusia. Maka pada saat itu ana bari, aku lepas tuh orang itu. Artinya apa? Amalan yang tidak ikhlas itu akan ditolak oleh Allah. Amalan yang tidak ikhlas gak dapat pahala. Amalan yang tidak ikhlas fa'ana bariun, seolah-olah apa Allah membiarkan, udah dia sendiri. Minta tuh sama orang itu yang kamu cari kedudukan pujian itu. Wa huwa alladhi asyraka, dan Allah milik yang ia sekutukan. Maksudnya apa? Pahala hasil dari amal justru diberikan kepada orang lain. Udah bagus amal soleh, yang wajib, yang sunnah, tapi sayang mencari kedudukan manusia. Ini sama dengan diartikan sama aja orang itu mencari kedudukan manusia, dan sama aja pahalanya diberikan kepada orang lain. Siapa orang itu? Yang kita minta cari pujian. Makanya tadi di hadis yang awal sama Allah dibilang, "Falyatlub sawabahu min indi." Tuh minta pahala sama orang itu. Jadi hadis ini penegasan dengan hadis yang sebelumnya. Bagaimana Rasul suka mengulang-ulang hadis, lafadznya beda tapi maknanya sama. Itu buat apa? Untuk negesin ini bahayanya perbuatan syirik. Syirik apa? Syirik khafi, yaitu perbuatan riya. Wa huwallazi asyraka, dan dia yang memiliki yang ia sekutukan. Maksudnya apa? Pahala dari hasil amal tersebut justru akan diberikan kepada orang lain. Sebab apa? Orang itu
mencari kedudukan manusia. Contoh, orang yang beramal karena ria, dia akan mendapatkan balasan. Apa sih balasannya? Ada pujian dari orang itu, dan saat itu minta tuh pahala sama dia di hari kiamat nanti. Sehingga dalam hadis ini, walaupun hadis, adapun inti hadis ini apa? Disuruh memperbaiki niat. Ketika mulai lagi bengkok, niatin lagi ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena bahaya ria ini ibadah untuk mendapatkan pujian manusia. Cuma dapat keuntungan di dunia doang. Dan ini udah termasuk syirik sogir atau khafi dan menggugurkan nilai ibadah bahkan nilai amal. Sehingga apa? Ancaman bagi yang ria, bagi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang ria atau mencari kedudukan manusia dengan amalnya, baik amalan sunnah apalagi amalan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na fi ulumi fid dharain wa an Ya'la ibnu Shaddad an abihi qol kunna na'uddu riya fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam asyirkul asghar. Imam Hakim fi sunanihi wa Imam Baihaqi fi sunanihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ya'la bin Sa'dat radhiyallahu anhu an abihi, daripada bapaknya, kunna na'uddu riya, kami menganggap riya di zamanin Nabi, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirkul asghar, itu termasuk syirik yang kecil. Makna riya itu syirik kecil. Kenapa? Yang pertama, orang yang melakukan riya itu udah menyimpang dari niat yang ikhlas. Ketika orang melakukan amal ibadah, mau sunnah, mau wajib, apalagi amal soleh, yang bukan tujuannya untuk Allah, melainkan ada tujuan yang lain seperti mencari pujian manusia, itu sudah termasuk riya. Bahkan bahayanya riya itu di akhirat, ibadah yang niatnya untuk yang dipuji, ibadahnya udah bagus, tapi untuk dipuji, nanti di hari kiamat apa? Suruh minta balasan sama orang yang minta kamu puji. Falyatlub sawaban min indi. Minta tuh pujian. Udah ibadahnya bagus dengan harapan nanti dapat pujian, dapat hadiah. Nanti di akhirat minta sama dia. Mana pahala saya? Pahalanya udah habis, udah gugur. Minta tuh sama orang itu. Artinya apa? Riya dapat membatalkan pahala-pahala amal soleh yang udah kita lakukan, bahkan bisa menghapus pahala. Sehingga ibadah yang kita kerjakan itu sia-sia di akhirat nanti. Padahal kita di akhirat butuh yang namanya balasan pahala dari Allah, tapi justru sebab adanya riya, pahala itu tidak ada, amal itu ditolak, sampai ditantang sama Allah, falyatlub sawaban min indi. Kamu minta pahala sama dia aja, sanggup nggak? Ini dampak riya. Nadim, apa? Rugi, dia menyesal. Kenapa? Karena amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berhak bisa mendapatkan siksa karena kebaikannya, karena untuk riya. Jadi ini digambarkan oleh hadis yang pertama tadi kita sebutkan. Gambarnya itu perumpamaan orang yang jihad yang bukan karena Allah, yang nuntut ilmu bukan karena Allah. Makanya bagaimana cara menghindari riya? Yang pertama, ketika kita sudah melakukan atau ingin melakukan amal soleh, di situ ada embel-embel pengen nyari maksud yang lain, buru-buru perbaikin niat, atau tajdidun niat, luruskan niat ini hanya untuk Allah. Udah itu aja. Walaupun nanti ada serempet-serempet dikit, udah serahin ke Allah.
Jangan sampai gara-gara niatnya udah bagus, ini mah takut teriak, takut kelihatan, nggak jadi ngerjain amal soleh, nggak jadi kalau kayak gitu. Saya mau sholat berjamaah ke masjid, takut teriak kelihatan orang. Memang jalan ke masjid harus kelihatan. Udah di saat itu cukupkan. Perbaharui niat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua takut dunia. Ketika lagi ibadah, baik amalan sunnah atau amalan akhirat, ketika ada godaan ria, tinggalkan itu yang namanya menjauhi cinta dunia. Karena ria sering itu berakar daripada dunia sehingga melupakan akhirat. Apa bagian dari dunia itu? Pujian, sanjungan, balasan, hadiah. Makanya disuruh ketika sudah mengerjakan amal soleh, biarkan itu rahasia antara kita dengan Allah. Tidak perlu kita ceritai. Kenapa? Ada beberapa ancaman dari Nabi orang yang ria. Kemarin kita sebutkan ada 6, dan sini saya tambahkan 1. Innama yang suruh hadil ummah bidu'ifiha bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Imam Nasai fi Sunani, kata Nabi, agama ini, umat ini ditolong oleh Allah karena adanya orang-orang lemah yang mendoakan kita. Nih kita nih bisa duduk di sini. Mungkin Bapak punya mobil, punya kendaraan, punya rumah, bisa nyokolain anak tinggi. Itu bisa jadi apa? Karena doanya orang-orang lemah, kita pernah memberi mereka. Jangan lupa itu. Bisa jadi salah satunya doa mereka. Kita ngasih sedikit, dia doain kita, ya Allah berkahin rezekinya manfaat buat amal soleh. Yang kedua, wasolatihim, bisa jadi karena sholatnya, karena as-sholat ad-du'a. Kemudian yang ketiga apa? Kita bisa ditolong umat ini karena keikhlasan kita. Jadi ikhlas itu sebab umat ini ditolong. Lalu bagaimana? Ada yang nanya. Qila ya Rasulullah. Dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang nanya sama Rasul. Qila ya Rasulullah idza ra'aita rajul ya'ma fi'la minal khairi wa yahmadun nas alaihi qala tilka ajilul busyra lil mu'minin ay busyrul mu'min. Wa Imam Muslim wa Ibnu Majah wa Ahmad fi Sahih Musnadihi. Dari Abu Dzar Al-Ghifari ada yang nanya, ya Rasul, bagaimana pendapat engkau ketika seorang mengerjakan amal soleh atau mengerjakan satu amalan kebaikan, yahmadun nas, manusia memuji dia, manusia menyanjung dia. Bapak ibu ke masjid rajin, dibilang apa? Ahli masjid misalnya. Atau kalau bahasa pondok, cecek masjid dibilangnya. Apa kata Nabi pada saat itu? Bagaimana hal itu ya Rasulullah? Kata Nabi, qala tilka ajilul busyral mu'min. Itulah kabar gembira bagi orang mukmin yang lebih dahulu mendapatkan balasan di dunia. Yang penting bukan meminta. Kalau dipuji silakan, tapi saat dipuji tunjukkan itu tidak lain adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan istighfar. Sebab kenapa? Pernah Abu Bakar itu sedekah dan termasuk sahabat yang paling banyak sedekahnya. Ketika sedekahnya itu tahu orang ini dari Abu Bakar, Abu Bakar dapat pujian banyak. Tapi ketika dapat pujian, Abu Bakar bukannya senang, nangis. Ya Allah, mereka tidak tahu siapa aku, ya Allah. Ya Allah, kalau memang pujian ini buat saya, ya Allah,
jadikan kebaikan ini, pujian ini buat kebaikan buat saya ya Allah. Kalau pujian ini jelek buat saya ya kasih jelek buat saya ya Allah, jauhkan pujian ini ya Allah. Sampai seperti itu. Nangis ketakutan dipuji Abu Bakar. Lah kita habis sedekah dipuji, giranya bukan main. Bahkan kalau kita cerita habis melakukan kebaikan. Tapi Abu Bakar ketika ketahuan itu kebaikannya, Abu Bakar nangis, ya Allah mereka tidak tahu siapa aku ya Allah. Engkau yang lebih tahu siapa aku ini ya Allah. Tolong tutupin aib ini ya Allah. Sampai seperti itu. Padahal kita ketika melakukan kebaikan, justru kadang-kadang kita gak kerasa ingin dilihat atau mungkin ingin dipertunjukkan atau mungkin pengen cerita. Tapi Abu Bakar justru malahkan ketakutan ketika ada yang tahu. Ini dari Abu Bakar. Minta sama Allah, ya Allah, lindungi aku ya Allah, jangan sampai jadi sombong ya Allah. Mereka tidak tahu siapa aku ya Allah, tutup aib ini ya Allah. Sampai seperti itu takutnya Abu Bakar. Namun pujian itu ketika ada orang berbuat baik langsung mendapat pujian langsung. Itu kata Nabi, ajil busrul mukmin, itulah kabar gembira bagi orang mukmin. Apa? Diberikan lebih dahulu di dunia kebaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu an Bani Kahil annahu an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu khataba Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina faqala ya ayuhan nas ittaqu hadha syirka fa inna akhfa min dabib naml. Faqama ilaihi Abdullah ibnu Hazan wa Qais ibnu Mudarib faqala wallahi latahrujanna mimma qulta aw lanatiyanna Umar ma'dunani lana aw ghairi ma'dun qala bal akhraja mimma qultu. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datal yaum faqala ya ayuhan nas ittaqu hadha syirka fa innahu akhfa min dabibin naml. Faqala lahu man sya'allahu ay yaqula kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml ya Rasulullah. Qala qulu Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an na'maluhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ra Imam Ahmad wa Tabrani fi musnadihi wa sunani. Bermula dari Ali dan Abu Musa al-Asy'ari. Pernah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sekalian manusia, takutlah kepada syirik. Karena syirik itu lebih samar daripada suara langkah semut. Lalu Abdullah ibnu Hazan dan Qais ibnu Mudarib berdiri berkata, wallahi, demi Allah, kamu harus keluar dari apa yang kamu katakan atau kami akan mendatangi Umar. Nah, ini ada sahabat khutbah, kemudian ada dua sahabat berdiri. Dibilang khotib, isi khotibnya apa? Takut kepada syirik karena syirik itu lebih samar daripada suara semut. Ada yang ngedengar suara semut nggak? Semut jalan, ngedengar nggak kita? Semut ketemu temennya, padahal ngasih salam tuh. Kedengaran nggak salamnya semut? Nah itu syirik khofi itu lebih sembunyi, lebih halus daripada semut yang lagi jalan. Berarti apa? Benar-benar berbahaya orang yang syirik khofi atau riya. Semut tuh kelihatannya jalan, ketemu yang satu nyapa. Kedengaran nggak suara semut lagi jalan? Coba tuh direkam, bisa nggak? Itu dikasih tamsil. Orang yang riya itu lebih berbahaya daripada langkah, bahayanya riya itu lebih samar daripada langkah semut. Lalu Abdullah ibnu Hazan dan Qais ibnu Mudarib berdiri bilang, wallahi, kamu harus keluar, saya akan katakan ini kepada Umar bin Khattab. Lalu mendatangi Umar, diizinkan atau tidak izinkan saya datangin? Abu Musa menjawab, aku keluar dari apa yang kamu katakan Rasulullah berkhutbah.
Dan pada itu Rasulullah pernah bilang, wahai sekalian manusia, takutlah, kata Rasulullah, hada syirka, takutlah kamu syirik, fa innahu akhfa min dabibin naml. Ternyata apa? Nabi pernah bilang, takutlah kamu sekalian manusia daripada syirik, karena lebih samar daripada suara langkah semut. Maka orang itu berkata kepada Rasulullah SAW, bagaimana kami menjauhnya Rasulullah SAW? Kata Rasul, ucapkanlah doa, Allahumma inni atau Allahumma inna na'udzika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini ada nggak di Maksurat? Ada ya? Ada di Maksurat ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukan dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu yang tidak kami ketahui. Jadi asbabul wurud atau latar belakang hadis ini, Abu Bakar pernah nanya kepada Rasul tentang syirik yang lebih samar daripada jejak semut, dan beliau menjawab bahwa syirik itu ada dalam diri manusia. Jadi riya itu lebih kecil daripada jejak semut suaranya. Halus riya itu, sampai nggak kedengeran, dikupas sama sini, sampai langkah semut pun itu nggak kedengeran. Lebih samar dari itu orang yang riya daripada langkah semut. Artinya apa? Berlahan-lahan orang ketika akan mau dimasukin riya itu pelan-lahan, nggak langsung. Makanya disuruh tajdidun niat, perbaharui niat. Ini diartikan apa? Bahwa syirik yang tersembunyi itu ada dalam diri manusia. Namanya syirik khafi, atau bentuk syirik yang sangat halus dan tersembunyi, seperti ibadah dengan tujuan ingin dilihat manusia, bukan ikhlas karena Allah. Ini termasuk apa? Menggantungkan kepada selain Allah dan bukan karena Allah. Ibadah bukan untuk Allah, tapi ingin dilihat orang. Kan kita nggak tahu ini orang kelihatannya ngaji, hadir ngaji ini, ada masuk yang lain, ada yang tahu nggak kita? Ada yang mungkin di rumah nggak bisa tidur di masjid enak. Ada mungkin lagi ada masalah di rumah, di masjid enak, nggak tahu. Makanya dalam kitab Talimut Ta'lim itu disebutkan, kamin amalin yatasawwaru bi a'mali surati dunya fayassiru bi a'malil akhirah bi husni niat. Berapa banyak orang yang mengerjakan amalan-amalan dunia tapi dicatat dengan pahala akhirat. Kenapa? Bi husni niat, karena niat yang baik. Wa kan min amalin yatasawwaru bi a'mali suratil akhirah. Berapa banyak orang yang mengerjakan amalan akhirat tapi dicatat cuma kebaikan dunia. Bisu niat, karena niatnya jelek, bukan untuk Allah. Termasuk apa di dalamnya? Mengerjakan amal soleh, mengerjakan ibadah dengan harapan apa? Mendapat pujian. Dan itu adanya di dalam hati lebih halus daripada langkah semut. Dan itu pelan-pelan terjadinya. Udah bagus-bagus untuk Allah, setan melakukan infiltrasi, penyusupan. Makanya setan itu masuk dari segala sendi. Jadi niat buruk saat ibadah, apabila ingin mendapat pujian atau keuntungan duniawi, maka di saat itu segeralah memperbaharui niat kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini peringatan dari Nabi agar berhati-hati pada bahaya syirik khafi atau riya, karena bisa jadi itu akan menjadi dosa yang besar. Dan juga dituntut menjaga keikhlasan, dan juga diiringi dengan doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika syai'an wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika orang sudah riya, itu amal ibadah bisa terhapus, bisa jadi terancam di neraka, bisa jadi syirik khafi mudah terjadi di kalangan umat, dan pelakunya bisa mengatakan kekal di neraka apabila amalan ibadah itu ditukar untuk mencari dunia.
Na'udzubillah. Wallahu a'lamu bimuradi. Jemaah sekalian, alhamdulillah. Di pagi hari ini kita baru saja mempelajari hadis 33, 34, 35 yang semuanya menganjurkan kita untuk membersihkan hati dari sikap riya. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kita mengajak kita dengan doa yang kembali akan disampaikan oleh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min amwat wa lil mu'allimina wa lil masyayikhina wa li asatidatina wa liman awsana bid du'a khususan muassis hadhil mahid Abdul Syukur bin Haji Jaman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu waj'al jannata mathwahu. Allahumma yassir umurana wa umura auladana. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lamu bi muradihi. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.